Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini, di samping kiri saya ini atau depan layar komputer atau laptop atau smartphone kalian, udah ada satu unit monitor dari BenQ Zowie. Alright, jadi buat teman-teman yang belum nonton video unboxing monitor dari BenQ Zowie ini, tonton dulu di channel kedua saya, yaitu Kudet Random. Linknya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk tonton gitu kan. Jadi di video kali ini saya diberi kesempatan atau dipinjamkan satu unit monitornya dari BenQ Zowie untuk dicoba, dites gitu, karena memang ini monitor gaming gitu. Siapa yang nggak tahu BenQ Zowie gitu kan? Bang, bukannya BenQ sama Zowie itu terpisah ya? Seperti yang udah saya jelaskan di video unboxing monitor ini di channel Kudet Random, Zowie dulunya itu adalah sebuah produsen peripheral gaming yang cukup mumpuni cuy. Namun pada akhir 2015, BenQ yang merupakan salah satu raksasa di bidang elektronik global mengakuisisi Zowie ini. Tapi walaupun Zowie itu diakuisisi oleh BenQ sendiri tuh nggak serta-merta menghapus nama Zowie cuy. Malahan BenQ sendiri tuh mendedikasikan nama Zowie sebagai lini produksi gaming e-sportnya cuy. Yang mana emang kombinasi nama BenQ dan Zowie itu disambut positif oleh para atlet e-sport. Sebagai contoh nih cuy, banyaknya event-event e-sport besar di seluruh dunia yang menjadikan BenQ Zowie sebagai peripheral mereka. Nah bre, di video kali ini saya diberi kesempatan oleh BenQ Zowie untuk merasakan sensasi menjadi atlet e-sport menggunakan menggunakan monitor dari BenQ Zowie, yaitu monitor BenQ Zowie XL2546K. Monitor seri ini adalah kelanjutan dari seri sebelumnya, yaitu BenQ Zowie XL2546 yang non-K, yang legendaris itu cuy. Walaupun emang saya belum pernah nyoba sih yang generasi sebelumnya. Berbagai turnamen e-sport global itu udah merasakan kehandalan dari monitor BenQ ini cuy. Sebut aja event turnamen e-sport global seperti PUBG Global Championship 2019 sama CSGO Asia Open 2019 cuy. Sewajarnya generasi terbaru tentu aja dapat peningkatan di BenQ Zowie XL2546K ini cuy. Penasaran kan apa aja peningkatannya dari si BenQ Zowie XL2546K ini? Dan gimana sih sensasi merasakan menjadi atlet e-sport kurang lebih 2 minggu menggunakan monitor ini? Langsung aja simak video reviewnya baik-baik. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu pak. Kita mulai dari spesifikasi di atas kertasnya dulu cuy. Sebagai alat perang para pro player e-sport, monitor ini dibekali layar berukuran 24,5 inci. Iya kalau digenepin 25 inci lah. Apa nggak kurang gede tuh bang? Mereka tuh nggak perlu gede-gede cuy layarnya. Apalagi buat main game FPS. Ukuran layar segini tuh udah paling populer lah di kalangan pro player e-sport tentunya. Terus untuk resolusinya bang berapa? Resolusinya adalah Full HD 1920x1080p. Kenapa nggak 2K atau 4K gitu bang? Nggak terlalu penting juga bre buat mereka. Pro player tuh pakai monitor ini buat tanding di turnamen, bukan buat nonton Netflix atau Indo XXXXX gitu ya. Jadi ya nggak perlu lah resolusi tinggi-tinggi, segini aja udah pas. Panel yang dipakai adalah panel TN atau Twisted Nematic. Udahlah nggak usah tanya lagi cuy, kenapa nggak pakai panel IPS atau PLS atau VA atau AMOLED segala macamnya? Ya jawabannya ya udah tentu lah, panel TN tuh panel yang paling cepat response time-nya cuy. Untuk urusan warna sama sudut pandang urusan nanti. Buat pro player yang penting cepet aja dulu ya kan. Makanya monitor XL2546K ini bisa dapat response time di bawah 0,5 milisecond. Gila nggak tuh? Kurang gila lagi. Refresh rate-nya up to 240 Hz. Apa itu 144 Hz? Halah. Lanjut di bagian desainnya. Mulai dari screen-nya dulu. Punya warna yang didominasi hitam matte. Ya mau gimana lagi ya? Alat perang ini cuy. Masa mau pakai warna putih? Gak sekalian aja warna pink gitu kan. Buat kalian yang kepo kenapa monitor gaming jarang ada yang bezel-less? Ya biar para pro player fokus aja gitu loh ke dalam gamenya yang ada di layar. Dan layar itu tuh harus ada batasnya buat ngebantu fokus tuh para pro player. Atau logikanya gini dah. Kalau lo pernah main ke museum-museum atau galeri lukisan gitu, pasti setiap lukisan dibingkai dong. Dan bingkainya udah pasti punya bezel yang tebel. Tujuannya ya biar para pengunjung atau penikmat seni bisa fokus ke karya seni yang ada di dalam bingkai tersebut. Ya kira-kira gitulah. Masih di bagian depan screen-nya. Di XL2546K ini kalian gak akan lihat corak apapun. Jangankan logo brand, power button aja nggak ada cuy. Tujuannya lagi-lagi untuk menjaga fokus para pro player itu. Kan nggak lucu kalau misalkan lagi nge-defuse bom, tiba-tiba sekilas baca merek monitornya. Kan tiba-tiba nongol tuh terorisnya. Buyar dah fokusnya. Terus nih screen udah pakai coating non glare yang berarti anti silau. Ya iya dong, kan monitor e-sport pasti banyak disorotin lampu-lampuan di area turnamen. Lanjut ke bagian belakangnya. Baru deh kita lihat branding dari Zowie ini. Ada power button, joystick 5 arah dan tombol lainnya. Terus ada headset hanger juga di sini. Bukan headset hanger sih, ini headset stand maksudnya ya. Di pas belakang bagian monitor. Ada juga input output port yang cukup lengkap di sini. Power in, display port,
port, 3 buah port HDMI, port micro USB untuk connect switch-nya, dan audio jack. Untuk mountingnya bisa juga pakai VESA mount ukuran 100x100 mm bre. Kalau misalkan kalian mau pasang di dinding ataupun di tembok. Turun ke bawah, untuk stand-nya terdapat lubang untuk kabel manajemen dengan finishing warna merah. Stand ini punya konfigurasi tilt adjustment sampai 23 derajat. Sedangkan untuk atur ketinggian screen mulai dari 33 mm sampai 521 mm. Sangat fleksibel tentunya untuk keperluan pro player yang punya setup screen positioningnya masing-masing cuy. Lanjut ke bawahnya lagi, kita bisa lihat dimensi base-nya tuh lebih ringkas dari generasi sebelumnya cuy. Tahu sendiri lah, pro player mainnya gimana? Barbar gitu kan? Ya, balik lagi ke desain base-nya yang lebih ringkas dari generasi sebelumnya untuk memperluas area alat perang lainnya seperti mouse dan keyboard. Di sambungan antara base dan stand terlihat tanda kalau screen ini bisa dimiring-miringin dengan sudut kemiringan 90 derajat. Berlanjut ngomongin fiturnya. Udah barang wajib kalau monitor gaming punya refresh rate yang tinggi cuy. Dan BenQ Zowie XL2546K sendiri punya refresh rate layar sampai 240 Hz, tapi harus pakai DisplayPort atau HDMI 2.0 yang buat aktifin fitur ini. Fitur yang gak kalah penting adalah Adaptive Sync yang berguna untuk memaksimalkan kinerja dari GPU PC kalian. Mau itu AMD FreeSync ataupun Nvidia G-Sync, semua kompatibel di monitor ini. Fitur selanjutnya adalah response time di 0,5 millisecond yang berguna untuk menghilangkan efek ghosting saat kita bermain game. Karena berkat response time yang begitu kilat, detail di setiap pixel monitor ini akan berganti warna dengan sekejap cuy. Fitur yang paling spesial yang ditanamkan oleh BenQ Zowie ke monitornya ini adalah teknologi DiEC Plus yang juga lebih mentereng ketimbang generasi sebelumnya yang hanya menggunakan teknologi DiEC aja. Teknologi ini adalah hak paten milik BenQ Zowie yang cara kerjanya seperti anti-blur di area sprite crosshair pada game CSGO contohnya. Jadi kalau kita nembakin musuh tuh kan ada namanya recoil atau hentakan. Kan biasanya gambar jadi agak blur dan berguncang. Dengan teknologi ini, efek blur akan diminimalisir cuy dan hanya menyisakan efek hentakan yang emang natural ketika kita menembakkan senjata. Waduh, cheating banget ya teknologinya. Fitur selanjutnya yang berguna untuk keperluan kerjasama tim adalah XL Setting to Share. Jadi kalian bisa sharing profile monitor kalian ke tim saat di turnamen. Fitur ini terbilang spesial karena hanya ada di monitor BenQ Zowie seri XL terbaru. Jadi kalian bisa share settingan monitor kalian ke teman-teman kalian yang menggunakan monitor sama, yaitu BenQ seri XL. Next fitur adalah S-Switch yang berupa remote control monitor ini. Berguna untuk quick access menu monitor. Jadi kalau kalian mau set brightness gak perlu repot-repot raba-raba nyariin tombol di belakang monitor cuy. Cukup dari S-Switch ini yang terdiri dari 6 tombol dan 1 scroll wheel. Bentuknya kecil dan gak terlalu makan tempat cuy. Dan fitur yang selanjutnya, aduh banyak juga nih fiturnya ya, adalah shield pada monitor ini. Selain berfungsi sebagai anti-spion kalau musuh coba ngintip, nggak mungkin juga sih kan sampingnya temen gitu kan. Bisa juga untuk meningkatkan fokus kita ke game yang ada di layar cuy. Jadi para pro player tuh nggak perlu lagi ngubah rasio layar ke 4:3 guna menjaga fokus karena udah ada shield dari monitor ini cuy. Hampir ketinggalan nih fitur yang lainnya, yaitu fitur eksklusif dari BenQ Zowie yang luar biasa berguna di in-game, yaitu Black Equalizer. Cara kerjanya kira-kira meningkatkan kecerahan tapi di sisi gelapnya aja cuy. Sisi terangnya mah normal, nggak sampai over brightness gitulah. Jadi kalau misalkan kalian nih main CSGO atau Valorant terus masuk ke lorong yang gelap, kalau di monitor biasa kan ya samar-samar aja penglihatan kita karena gelap. Tapi kalau di monitor ini tampilannya akan lebih cerah, jadi lebih mudah buat tahu posisi musuh. Dan masih ada lagi fitur eksklusif lainnya cuy. Ini apa lagi nih? Yaitu Color Vibrance yang fungsinya meningkatkan tone warna dalam game. Jadi bisa makin gampang buat lihat posisi musuh karena tone warna yang tinggi menjadikan mata kita jadi lebih sensitif terhadap jalannya permainan. Jadi tahu kan kenapa atlet-atlet e-sport bisa jago? Selain skill yang terus diasah, gaming gear tentu aja berpengaruh cuy, apalagi monitor. Secara monitor ini kan yang menampilkan gameplaynya. Coba aja player e-sport itu pakai monitor tabung. Ya masih tetap pro sih, tapi kurang aja gitu loh, Pak. Oke bre, itu dia video pembahasan mengenai monitor BenQ Zowie, yaitu BenQ Zowie XL2546K yang udah saya bahas tadi cuy. Jadi menurut kalian gimana? Menurut saya ada beberapa poin itu yang menurut saya tuh rada kurang gitu loh di bagian kabel manajemen. Ini bagian kabel manajemen atau gimana nih sebutannya? Karena memang posisi lubangnya itu rada ke bawah pak. Kayak posisi monitor yang udah pernah saya review itu monitor Armageddon. Jadi lubangnya ini menurut saya posisinya tuh kurang tepat gitu loh. Kalau misalkan ini monitor rada ke atasan sedikit nih, nah itu posisi kabelnya tuh masih kelihatan pak. Jadi rada mengganggu gitu loh di
mata saya gitu kalau misalkan lagi main game gitu kan. Tapi kalau misalkan nih posisi monitornya diturunin, ya kabelnya nggak kelihatan lah. Poin yang kedua adalah di bagian headset stand-nya. Mungkin kalau misalkan headset stand-nya itu dipindah di sisi sebaliknya, mungkin saya menggapainya lebih gampang lagi gitu. Karena memang posisi komputer atau posisi CPU itu ada di bagian kanan gitu. Jadi gampang aja nyapainya. Kalau di bagian kiri ini rada susah gitu loh, rada jauh gitu. Saya harus berdiri dulu terus ngambil headsetnya gitu loh cuy. Ya mungkin poin itu aja sih yang mungkin rada-rada kurus gitu loh cuy. Jadi untuk harga sendiri gimana? Untuk harga dari sebuah monitor BenQ Zowie kelas e-sport ya, atlet e-sport nih Pak. Ini harganya adalah 9 jutaan. Lebih tepatnya 9.900.000 gitu cuy. Mungkin itu terdengar mahal sekali. Tapi fitur-fitur yang diberikan dan apa yang kita dapatkan itu bener-bener banyak. Kayak fitur kayak misalkan DayEk Plus, terus ada color vibrant gitu, black equalizer, itu bener-bener gak ada di monitor lain Pak. Dan ini udah 240 Hz untuk refresh rate-nya. Dan dia udah 0,5 millisecond untuk response time-nya. Jadi bener-bener fitur yang diberikan itu bener-bener bermanfaat banget buat game yang kita mainkan. Kayak misalkan CSGO, Valorant, PUBG, dan game-game FPS yang lainnya, game-game kompetitif lainnya gitu lah. Jadi ya kalau misalkan kalian bilang mahal, mungkin ya kalian pakai aja monitor 60 Hz yang harganya sejutaan gitu kan. Oke, jadi itu dia video dari saya. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Terima kasih buat BenQ Zowie yang udah meminjamkan unit monitornya. Jadi habis ini saya packing lagi, saya kembalikan lagi. Yang penting saya udah merasakan menjadi atlet e-sport gitu kan selama kurang lebih 2 minggu gitu ya. Oke, jadi like video ini kalau kalian suka, silakan suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alvin selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.